Semua bahasa meluki Tuhan, 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 lihat berhati Salam saudara-saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, biarlah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari Zakaria pasal 8 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Zakaria melayani sebagai nabi pada masa setelah Yehuda pulang dari pembuangan. Sehingga pada masa Zakaria lah bait suci Allah dapat kembali dibangun. Sebagai respon atau sebagai tanggapan kasih Tuhan yang luar biasa kepada umat tersebut, maka umat itu patut untuk menyatakan kehidupan mereka lebih tunduk lagi kepada Tuhan Allah yang penuh kasih tersebut. Untuk itu melalui Zakaria, Tuhan mengingatkan umatnya agar mereka dikatakan berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar. Dikatakan Zakaria kepada umat Tuhan yang telah kembali, yang telah hidup di Yerusalem, yang telah tinggal di Yerusalem pada waktu itu. Tentu sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa yang sudah merasakan belas kasih Tuhan, mereka patut untuk menunjukkan sikap-sikap mereka, perbuatan mereka yang seturut dengan firman Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Coba bayangkan saudara, satu bangsa atau satu persekutuan atau satu keluarga, kalau di sana persekutuan dibangun atas dasar dusta, apa yang akan terjadi? Sedangkan persahabatan saja kalau dibangun atas dusta, pasti ujung-ujungnya akhirnya akan menjadi berantakan. Jadi umat Israel
dibangun atas dasar cinta kasih Tuhan yang mengembalikan mereka ke Yerusalem. Tuhan menghendaki agar bangsa ini dibangun dasar kebenaran firman Tuhan, dan bangsa ini pun hidup dasar hukum-hukum Tuhan. Dan salah satunya adalah jangan berdusta. Itu juga kita ketahui sebagai hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui Musa. Terdapat pada hukum Taurat yang ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Mungkin kita menganggap bahwa dusta adalah sesuatu yang biasa-biasa saja kalau kita biasa berdusta. Tetapi dampak atau akibat dari dusta ini bisa merugikan orang lain. Ini bisa menghancurkan orang lain. Kalau kita berdusta tentang orang lain, kita mengatakan kepada orang lain bahwa si anu itu adalah seorang yang jahat, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Atau perkataan yang disampaikannya adalah suatu kebohongan, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Tentu ini akan menghancurkan hidup seseorang. Karena itu melalui firman ini umat itu diajak agar bangsa yang dikasihi Tuhan itu dibangun atas dasar kebenaran, yaitu menjauhkan perkataan-perkataan dusta, karena mereka adalah umat Tuhan Allah. Allah sangat mengasihi bangsa itu agar mereka pun dapat hidup sebagai bangsa Allah yang hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum yang benar. Dan bila mereka hidup di dalam hukum-hukum yang benar, dikatakan bahwa perilaku seperti itu akan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Tentu firman ini juga mau menyapa kita pada hari ini, bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa yang membawa kita kepada maut oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dibebaskan dari hukuman tersebut. Tentu kita harus menanggapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Dia melepaskan kita, dia membebaskan kita dari hukum karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita harus memberi tanggapan kepada apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus melalui hidup kudus. Dan salah satunya, kita tidak mau berdusta. Bagaimana suatu persekutuan kalau di dalamnya terdapat orang-orang yang sangat gemar berdusta? Tentu persekutuan seperti itu tidak akan bisa berlanjut lebih lama. Akan ada perkelahian di sana. Akan tidak terdapat damai sejahtera di sana. Karena kalau kita berdusta dan ketahuan bahwa kita berkata dusta, kita sudah menjelek-jelekkan seseorang, atau kita mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya akibatnya akan terjadi pertengkaran. Di sana akan terjadi mungkin perkelahian seperti itu. Demikian juga di dalam menjalin hubungan persaudaraan atau hubungan pertemanan pun, kalau dibangun atas dasar dusta, itu tidak dapat berlanjut lebih lama. Umurnya akan sangat pendek sekali. Karena kalau ketahuan, orang tidak senang dengan kita. Demikian juga di dalam kehidupan berkeluarga. Kalau si suami suka berdusta kepada istrinya, atau istrinya suka berdusta kepada suaminya, atau anak-anak
berdusta kepada orang tuanya pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Maka di sana akan terjadi pertengkaran. Di sana tidak akan ditemukan damai sejahtera. Jadi Tuhan ingin agar umat Israel itu hidup di dalam damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus juga menginginkan agar umat yang percaya kepadanya hidup dalam damai sejahtera. Dan setiap keluarga hidup di dalam damai sejahtera. Maka mari kita melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan diantaranya agar kita selalu jujur satu dengan yang lain. Kita tidak saling mendusta satu dengan yang lain, tapi hiduplah dengan jujur seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka damai sejahtera akan kita temukan di tengah-tengah keluarga kita dan di dalam hubungan kita, relasi kita terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang menyapa kami agar sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang sudah merasakan belas kasih Tuhan, kami merespon, menanggapi kasih-Mu itu dengan mencintai hukum-hukum Tuhan. Dan salah satunya kami menghindari kebiasaan-kebiasaan berdusta. Mampukan kami Tuhan, biarlah roh Tuhan berkuasa di dalam setiap hati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sukacita selalu beserta dengan saudara-saudara semuanya. Tuhan memberkati.